Assalamualaikum anak-anakku, selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, siapkan buku catatannya. Dan kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan bismillah. Semoga pembelajaran ini selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pembelajaran hari ini bertujuan yaitu untuk setelah kalian membaca teks perjuangan pertahankan kemerdekaan Indonesia, nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Dan kalian juga dapat menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan kesatuan menggunakan unsur 5W dan 1H. Masih ingat kan? Kemudian, kalian juga mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Juga nanti kalian, setelah kalian mengamati informasi, pengamatan, dan menggali informasinya dari berbagai sumber, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Yuk kita mulai belajar ya. Nah, perhatikan teks berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ini merupakan perjuangan yang sangat susah untuk diraihnya dengan perjuangan para pahlawan kita. Kita karena telah lama dijajah oleh negara lain ya. Karena perjuangan kita dulu bersifat kedaerahan. Tetapi setelah 1945 kita merdeka, kita tidak stop berjuang. Masih banyak rongrongan dari negara lain yang ingin menduduki Indonesia. Dan kita harus mempertahankannya, kita harus merubah segala-galanya. Apa upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Mereka ingin menduduki Indonesia. Perjuangan pun berlanjut di negara kita yang tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang tadinya bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional. Itu untuk apa? Persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lihat pertempuran apa saja yang terjadi. Nah, ini merupakan contoh sebagian dari pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada di kota Medan, Sumatera Utara, ada di Ambarawa, pertempuran Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, dan pertempuran Bandung Lautan Api di Jawa Barat, kota Bandung. Ini hanya sebagian perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan kita ya. Ada salah satu contoh ketika, nah ini dia. Teks di sini bercerita tentang pertempuran di Surabaya. Perjuangan di Surabaya untuk mempertahankan daerah Surabaya dari pasukan Inggris yang ingin menguasai. Kalian bisa lihat, kalian bisa simak, bisa baca di sini perjuangannya bagaimana ya. Kalian bisa menggali informasinya. Apa yang terjadi di Surabaya? Menggali informasi, ingatkan, masih menggunakan peta pikiran. Apa yang terjadi di Surabaya? Mengapa terjadi peperangan? Siapa yang melakukannya? Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Kapan terjadinya? Dan di mana terjadinya? Nah, kalian bisa menggali informasinya. Nanti kalian temukan makna dari pertempuran di Surabaya ini. Kalian tuliskan dengan menggunakan kalimat efektif. Sebelum kalian menuliskan kalimat efektif, kita cari tahu dulu, yuk, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau minimal terdiri dari subjek dan predikat. Bagaimana contoh kalimat efektif? Yuk kita simak contohnya. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Hatta mempromosikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Pelaku yang melakukan itu kedudukannya sebagai subjek. Dan apa yang dilakukannya itu sebagai predikat memproklamasikan
Apa yang dilakukannya itu memerdekakan Indonesia sebagai objek, di mana di Jakarta itu merupakan keterangan. Nah, ini contoh kalimat efektif yang nanti kalian bisa gunakan. Kita, manusia, bisa mempertahankan kemerdekaan itu dengan berjuang. Tidak hanya manusia untuk mempertahankan itu. Ternyata makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan hewan juga perlu mempertahankan habitatnya. Kita amati yuk apa yang terjadi di sini. Nah, lihat. Ini adalah hewan yang sering ada di sekitar kita. Mereka mempunyai ciri-ciri khusus, mempunyai ciri-ciri yang berbeda di antara hewan satu dengan yang lain. Nanti kalian bisa menuliskan ya di dalam peta pikiran ciri-ciri hewan ini dan habitatnya. Karena mereka juga perlu ya mempertahankan habitatnya atau tempat tinggalnya ini. Seperti apa? Nah, lihat peta pikirannya. Nah, ya, kalian tuliskan masing-masing dari binatang tersebut. Nah, ciri-ciri hewan yang ada di sini tentu berbeda-beda. Ciri-ciri hewan itu yang memiliki yang keunikan setiap masing-masingnya. Keunikan, ciri khusus pada hewan ini. Nah, kita lihat ciri khusus hewan, maksudnya keunikan dari hewan ini. Nah, ini lihat. Ini ada cecak. Dia mempunyai ciri khusus. Ciri khususnya apa? Kalian pernah melihat cecak kan? Punya lidah yang panjang. Dia juga kalau diserang musuhnya, dia memotongkan ekornya yang disebut dengan autotomi. Jadi ciri khusus ini berguna juga untuk melangsungkan kehidupannya, mencari makan, dan mempertahankannya dari musuh. Kemudian kita lihat ciri khusus dari ikan. Dia memiliki insang sehingga dia bisa berenang di air. Kemudian ada bebek. Dia bisa berenang tanpa tenggelam karena di selaputnya ciri khususnya ada di ekor di kakinya dia berselaput kakinya, dan kalau berenang dia tidak basah karena bulunya dilapisi oleh bulu lapis minyak seperti minyak ya. Nah, itu merupakan ciri khusus. Ada banyak lagi ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Seperti apa contohnya ya? Ada cumi-cumi, ada hewan kelelawar ya. Kita bisa pelajari di pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita simpulkan kita telah mempelajari makna upaya mempertahankan kemerdekaan, kita juga mempelajari ciri-ciri kalimat efektif, dan kita juga mengetahui ciri-ciri dan habitat hewan. Semoga pembelajaran ini dapat kalian pahami ya. Dan apabila ada yang belum paham, silahkan kalian boleh bertanya ya. Boleh di japri, boleh apapun kalian bertanya kepada Bu Guru. Nah, anak-anak, semoga kalian tetap semangat belajar dan kalian tetap sehat. Jangan lupa itu ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran selanjutnya besok dan sampai berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.